dengan Kirani petang tadi, Hans merasai dirinya sangat gelisah. Apa yang hendak diperbuat selalu saja salah. Pandangnya menjadi terganggu, sebab selalu saja di bola mata birunya itu muncul bayangan Kirani yang membuatnya tak mampu memejamkan mata walau sekejap. Di dalam kamarnya yang tak seberapa luasnya, sedari tadi lakunya hanya berjalan hilir mudik saja. Hans berjalan ke arah meja kerjanya, mengambil sebuah buku usang tempat ia biasa menuliskan syairnya. Perlahan buku itu dibuka, mencari lembaran kosong untuk ia dapat menorehkan tulisan tangannya. Hanya beberapa lembaran kosong saja yang tertinggal, itu pun berada di bagian belakang buku itu. Sebatang pena lalu diambilnya dari dalam laci dan mulailah ia menuliskan syair. Tapi tak satu kata pun mampu dituangkannya, selalu saja salah, membikin kesal hatinya saja. Sekali lagi ia coba mengangkat penanya, tetapi tetap saja tak mampu ia mencatatkan sesuatu di atas lembaran putih di depannya. Namun anehnya, sekali ini Hans tak tertampak kesal. Ada senyuman di bibirnya yang tampak bergerak mengucap kata-kata. Mengapa tak satu kata pun yang dapat kutulis? Ada apa dengan hatiku? Mengapa begitu lain? Begitu tenang, begitu bahagianya aku. Dan tak terasa, dari sudut pandang matanya menitik air mata. Oh Tuhan, aku tak pernah merasa seperti ini. Indah sekali. Air matanya terus saja mengalir. Namun air mata itu bukanlah air mata kesedihan, karena saat itu matanya memancarkan cahaya berbinar. Bibirnya pun menyunggingkan senyum kejumawaan. Tak dapat terlukiskan kebahagiaan yang meliputi dirinya. Hampir ia tak sadarkan diri karena kebahagiaan yang tiba-tiba mengoyak hatinya. Hans pun menjadi tersengal dalam kubangan kebahagiaan yang tak pernah dirasakannya sebelumnya. Hingga akhirnya ia pun terjatuh, tertidur dengan ditemani mimpi, berjumpa dan bersenda dengan bidadari nan elok rupawan. Pembawaan bidadari dalam mimpinya itu persis sama dengan pembawaan gadis yang memenuhi segenap hati dan jiwanya sekarang. Hal serupa dialami pula oleh Kirani. Tak dapat ia memejamkan mata sedikit pun jua, padahal malam sudah sangat condong ke fajar. Mengingat kisah hidup Hans yang begitu membekas di hatinya, membuat ia menggalau saat itu. Dengan perasaan penuh iba, Kirani membayangkan keperihan hidup yang dialami Hans. Ia pun mencoba melukiskan ulang sosok pemuda tampan itu di benaknya. Namun yang tergambar hanyalah sosok rapuh Hans dengan bola mata yang berbinar sendu. Sekali lagi ia mencobanya, kali ini dengan segenap hati dan jiwa. Dicobanya mencari sosok Hans yang lain, namun masih tetap saja hal yang sama yang tergambar. Dan tak terasa, malam pun mulai berganti fajar. Dan tak sekejap pun Kirani memejamkan mata. Pagi-pagi benar Hans telah bangun dari tidurnya yang indah. Tekad hatinya dibulatkan. Akan dihapusnya kisah hidupnya yang berwarna kelabu dan menggantinya dengan kisah hidup baru dengan warna yang penuh kecerahan. Ia pun mantap melangkahkan kaki menuju jendela di kamarnya. Dibukanya pintu jendela itu dan disambutnya pagi dengan senyum keramahan. Diluaskannya pandangnya ke seluruh maya pada raya, melapangkan dada dan meluaskan pikiran. Sejurus kemudian direntangkan tangannya, lalu dipejamkannya matanya itu. Secara perlahan dan dengan penuh kenikmatan, dihirupnya udara pagi yang memberinya kesegaran alami. Sedang di atas pohon-pohon sana, burung-burung kecil pun turut meningkahi pagi dengan kicau merdunya, seolah turut bergembira dan memberikan salam serta semangat kepada dirinya. Baru hari
ini sajalah Hans merasakan keindahan pagi, sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Dan itu terjadi, diakuinya dalam hati, adalah karena Kirani semata. Sungguh hebat benar karisma seorang Kirani yang telah memberikan aura keceriaan kepada diri Hans. Pemuda penyedih itu telah berubah dan menunjukkan sikap yang berbeda. Tidak murung seperti hari-hari sebelumnya. Dari bibir merah Hans terkeluar suara siul yang berirama rancak, menunjukkan benar bahwasanya ia sedang bersemangat hidup. Seisi rumah yang hanya 3 orang saja, Philip, tukang rumput, dan seorang jongos menjadi sangat keheranan. Kemudian pagi pun mulai memanas, karena Bapak Mentari telah menghantarkan Ibu Bulan ke peraduannya yang tenang. Tanda kehidupan akan segera dimulai. Hans pun bersiap diri memulai kehidupannya yang baru. Diambilnya handuk yang terhampar di atas sebuah jemuran kayu kecil yang terletak di sudut kiri ruangan kamar. Handuk berwarna biru muda itu dikalungkan melingkari lehernya. Setelah itu, dengan langkah tegap, ia melangkah menuju pintu yang masih tertutup rapat. Dengan penuh semangat, Hans membuka pintu kamarnya, sedang dari dalam mulutnya masih saja terkeluar siul yang sedari tadi tak henti-hentinya disuarakan. Di balik muka pintu yang sudah terbuka, Hans berjumpa dengan Malih, jongos yang sudah begitu lama mengabdikan diri pada keluarga ini. Sebenarnya Malih masih terbilang paman bagi Hans. Ia saudara sepupu 2 kali ibu Hans. Seperti biasanya, Malih membawakan segelas susu untuk Hans. Susu itu biasanya diletakkan Malih di atas meja kerja yang berada di dalam kamar Hans. Dan itu dilakukan saat Hans masih terlelap di atas ranjangnya. Namun sekali ini Malih telah keduluan. Hans telah bangun dan pula keluar dari kamarnya. Karena kejadian ini, Malih menjadi sangat tak enak hatinya. Padahal bukan salah Malih terlambat mengantarkan susu, tapi Hanslah yang berlaku tidak seperti biasanya. Guna menenangkan perasaan Malih yang tertangkap di mata Hans dirundung rasa bersalah, Hans pun meminta Malih menaruhkan gelas susu ke meja bulat di depan sana, di ruang tengah rumah. Meja bulat yang ditunjukkan Hans untuk Malih menaruhkan susu itu persis berada di muka ayahnya, Philip van Deventer, yang sedang asik membaca koran berbahasa Belanda. Saat melirik ke tuan besarnya, Malih menjadi ragu-ragu untuk melaksanakan perintah tuan mudanya. Tak pernah ini terjadi sebelumnya. Bukan semenjak 1 minggu ini saja, tapi semenjak dulunya juga. Jadi wajar bila Malih meragu melakukannya. Keraguan Malih rupanya tertangkap juga di mata Hans. Dengan senyum dan dengan anggukan kepalanya, Hans meyakinkan Malih untuk maju, menjalankan tugas yang diperintahkannya. Seketika itu juga Malih bersemangat dan dengan dada terbusung ia melangkahkan kakinya. Belum lagi ia dekat ke sisi jati yang hendak ditujunya, badannya kembali ia bungkukkan. Dengan berjalan berjingkat-jingkat dan tanpa berkata apa-apa pada tuan besarnya, secepat kilat Malih meletakkan susu di atas meja, dan setelah itu bercepat pula ia menjauh dari tuan besarnya, menghilang dari pandangan. Dari tempatnya berdiri, Hans memperhatikan segala laku yang dibuat Malih. Geli juga ia melihat tingkah pola jongos sekaligus pamannya itu. Dan baru setelah Malih menghilang, Hans mengalihkan pandang kepada ayahnya, kemudian berjalan mendekat kepada ayahnya itu. Ayunan langkahnya terlihat tegap dan meyakinkan. Tak ada keraguan sama sekali yang dirasanya untuk ia mengurungkan niatnya. Jikapun akan terjadi seperti yang sudah-sudah, ayahnya beranjak pergi dan menjauhinya, Hans telah menyiapkan dirinya agar tidak perlu merasa sakit hati dan kecewa. Karenanya, setelah dekat, dengan yakin pula Hans mengambil duduk di kursi muka ayahnya. Saat itu pandang ayahnya tertutup oleh lembaran koran yang sedang dibentangkan di mukanya. Philip sengaja tak menurunkannya.
Sesungguhnya Philip merasai ada sesuatu yang sedang melanda Hans. Meskipun tak pernah terjadi pembicaraan antara dirinya dengan Hans putranya, sebenarnya Philip peka terhadap perilaku Hans. Sedari Hans kecil, Philip selalu memperhatikan laku pola Hans dari kejauhan. Tak pernah ia meluputkannya begitu saja. Bagaimanapun, tanggung jawabnya menjaga anaknya yang sebenarnya merupakan keponakannya itu tak pernah diabaikannya. Yang ia abai hanya menyediakan dirinya untuk Hans dapat bermanja-manja kepada dirinya. Dan hal itu terjadi sejak dulunya, sehingga tak mudah untuk mengubahnya. Setelah Hans tiba kembali di Batavia, seusai menamatkan sekolah dokternya, sebenarnya Philip menginginkan ada perubahan yang terjadi antara dirinya dengan Hans. Perasaan diri sudah semakin tua membuat Philip berpikiran bahwa seharusnya lah ada perubahan hubungan antara dirinya dengan Hans. Toh Hans pun sudah dewasa sekarang. Tapi mengapa sulit sekali baginya untuk mengubah sikapnya kepada Hans selama ini? Sakit hatinya pada diri Robert, adiknya, ternyata yang menjadi pangkal penyebabnya. Belum bisa ia menerima kalau Robert telah memperkosa kekasih hatinya hingga membuahkan seorang anak dan anaknya harus ia pula menanggungnya. Philip sangat sadar tak ada kesalahan Hans pada masalah ini. Hans hanyalah korban, sama seperti dirinya. Lagi pula jika ia mau memperhatikan secara seksama, tak ada bayangan Robert sedikit pun pada diri Hans. Muka dan pembawaan Hans malah sangatlah mirip dengan dirinya. Padahal jelas Hans bukanlah benihnya. Hari ini dirasanya Hans berlaku lain, seolah berupaya merekatkan jarak yang tak pernah dekat. Diam-diam ada rasa senangnya Philip pada laku Hans sekarang. Philip pun tak hendak beranjak dari duduknya pergi meninggalkan Hans sebagaimana biasa terjadi. Ia ingin tahu apa yang hendak diperbuat Hans kepada dirinya. Abraham Richard, kenalkah papi dengan orang itu? Tiba-tiba Hans mengucap pertanyaan pada ayahnya. Pertanyaan dalam Belanda itu sangat kaku terucap dari mulut Hans. Sulit benar dirasanya untuk mendahului mengucap kata kepada ayahnya. Namun sewajarnya yang muda yang mengalah. Jika hendak menebus rasa sesalnya dan melihat perubahan sikap ayahnya, sewajarnya lah untuk Hans melakukannya. Philip menurunkan bentangan koran yang menghalangi pandangnya pada Hans. Sejurus saja, tak lama, karena bercepat kembali ia mengangkat koran itu, menjadikannya tabir yang menutupi rasa senang hatinya. Namun gengsinya masih saja berlaku. Ya, singkat saja Philip menjawabnya. Sungguh papi kenal Tuan Richard? Kejar Hans lagi. Kembali Philip menurunkan koran yang dibacanya. Dilipatnya koran itu dan diletakkannya di atas kursi kosong yang berada di sebelahnya. Tak langsung dijawabnya pertanyaan Hans. Terlebih dahulu ia menyeduh teh, meminumnya, dan kemudian baru menjawab Hans. Teman perikatan usaha dia. Dari mana kau kenal Bram? Perkataan Philip telah membuat Hans menjadi terkesima, bukan pada isinya, melainkan pada suara yang dirindunya lama. Saat itu Hans berani mengadu mata dengan mata milik ayahnya, dan ia dapat memenangkannya. Sebabnya Philip bercepat mengalihkan pandangnya ke arah lain. Aku tak kenal siapa Tuan Richard. Aku hanya mengenal putrinya, jawab Hans kemudian. Philip mengembalikan pandang ke hadapan Hans lagi. Sekali ini ia yang memenangkannya, karena Hans tiba-tiba tertunduk malu. Ya, Hans malu karena sepertinya ayahnya mulai menangkap apa yang tersembunyi dari perkataannya, juga hatinya. Di mana kau kenal putri Tuan Richard? Sebelum menjawab, Hans terdiam sejenak, mencoba mencari jawaban pas agar ayahnya tak menduga yang macam-macam. Aku bertemu pada pesta putri keluarga Spilman. Hans menjawab dengan penuh ragu. Engkau suka dia? Tembak Philip tiba-tiba membuat Hans menjadi tersentak, tertunduk dan terdiam.
papi akan lamarkan untukmu. Lagi Philip meletupkan senjatanya. Hans hanya mampu melototkan mata, tetapi tetap saja ia terdiam. Entahlah apa yang terjadi pada diri Philip, karena setelah itu Philip bangkit dari tempat duduknya. Sepertinya ada satu kekuatan, mungkin kekuatan kasihnya sebagai ayah muncul tiba-tiba dan mendorongnya untuk menghampiri Hans. Seketika Hans bergidik, bulu romanya berdiri ketika ayahnya itu menghampirinya dan memegangi pundaknya. Inilah kali pertama mereka sebegitu dekatnya, raga dan jiwa. Untuk pertama kalinya pula, Philip mengeluarkan kata yang menunjukkan ia adalah orang tua dari anak muda yang berada di depannya. Hans, engkau sudah dewasa, sudah saatnya engkau menikah. Ketika mengucap kata barusan, suara Philip terdengar bergetar. Akan halnya diri Hans, mulutnya hanya menganga saja, tak ada kata yang terkeluar dari sana, sedang matanya menjadi berbinar haru. Di sudut matanya muncul buliran air yang menetes setitik demi setitik di pipinya. Sebuah kebahagiaan yang tak terhingga rasanya dan secara mendadak datangnya membuat Hans seperti tak mampu menguasai dirinya lagi. Kelopak hatinya tiba-tiba bermekaran seolah hendak menembus merobekkan dadanya. Ternyata ia memperhatikan aku juga. Batin Hans bahagia. Lama juga ia harus menenangkan dirinya terlebih dahulu. Barulah setelah sedikit lebih tenang, Hans membuka suaranya. Bagaimana papi akan melamarnya? Serahkan masalah itu padaku, ujar Philip menutup pembicaraan. Sehabis itu, gopoh Philip beranjak dari tempat duduknya, berjalan cepat dan menghilang di balik pintu kamarnya. Entah apa yang terjadi pada diri orang tua setengah baya itu di dalam kamar sana. Tetapi saat ia berjalan tadi, jelas sekali ada rasa bangga dirinya karena telah berlaku benar sebagai seorang ayah.